Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kuliah mata kuliah Arsitektur Enterprise. Selamat malam semuanya. Kelompok kami mengambil tema tentang perancangan arsitektur enterprise pada PT Jadi Pastindro Gemilang menggunakan TOGAP ADM. Adapun dari kelompok kami diantaranya yang pertama Ignatius Gerianto Saon dengan NIM 11220982. Lalu saya sendiri Hendra Gunawan 11220918. Ada Hadi di NIM 11220927. Ada Muhammad Gilang Fikri Aji 11220809. Aldi Nonanda 11220819. Dafa Imanuddin 11220934. Devi Yunita 11220834. Dan terakhir Dwi Yulianto 11220840. Baik, kita mulai untuk presentasi yang pertama yaitu tentang pendahuluan yang kebetulan saya sendiri yang akan mempresentasikannya. PT Jadi Pastindro Gemilang didirikan pada tahun 1996, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan merupakan pelopor dalam memperkenalkan krepes di Indonesia. Perusahaan sudah menggunakan sistem informasi yang terdiri dari pos sistem, back office, sistem SAP. Namun belum berjalan secara maksimal dikarenakan antar sistem belum saling terintegrasi sehingga butuh pengelolaan data secara terpisah pada masing-masing sistem dan input data sales secara manual atau key-in per outlet dan per tanggal supaya data bisa diproses lebih lanjut oleh back office sistem atau SAP untuk inventory, keuangan, dan akunting. PT Jadi Pastrindo Gemilang memerlukan enterprise arsitektur supaya sistem yang sudah ada bisa saling terkoneksi, yaitu dengan dirancang dan dibuatkan sebuah middleware yang bisa menjembatani komunikasi antara software atau sistem atau pos sistem dan SAP sistem sehingga proses pekerjaan menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, enterprise arsitektur pada penelitian ini menggunakan kerangka kerja dengan open group atau TOGAF dan menggunakan metode arsitektur framework development method atau TOGAF ADM. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kami dan kami persilakan. Terima kasih, saya akan melanjutkan aplikasi dan teknologi. ISO atau IEC 42010-2007 mendefinisikan arsitektur sebagai organisasi fundamental dari suatu sistem yang diwujudkan dalam komponen. Hubungan mereka satu sama lain dan lingkungan prinsip-prinsip yang mengatur desain dan evolusinya. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa arsitektur enterprise merupakan sebuah gambaran model suatu sistem operasional di dalam enterprise, mulai dari tahap perencanaan, desain, hingga implementasi. Arsitektur enterprise memiliki 4 komponen utama, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur informasi, gemilang arsitektur teknologi, dan arsitektur aplikasi. Sehubungan dengan keempat komponen ini, produk arsitektur enterprise akan berupa grafik, model, atau narasi yang menjelaskan lingkungan dan rancangan enterprise. Lanjut. Yang kedua, the Open Group Architecture Framework atau TOGAF adalah suatu framework yang banyak digunakan dalam pengembangan arsitektur perusahaan dan menyediakan metode tools untuk membangun, mengelola,
dan mengimplementasikan serta pemeliharaan arsitektur enterprise dan sistem informasi. ADM merupakan metode generik yang berisikan sekumpulan aktivitas yang digunakan dalam memodelkan pengembangan arsitektur enterprise. Metode ini juga bisa digunakan sebagai panduan atau alat untuk merencanakan, merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan arsitektur sistem informasi untuk organisasi. Berdasarkan pemodelan arsitektur TOGAF, ADM, terdapat 6 tahapan yang diimplementasikan. Pertama, preliminary phase. Yang kedua, arsitektur vision. Yang ketiga, bisnis arsitektur. Keempat, information system arsitektur. Yang kelima, teknologi arsitektur. Dan terakhir, opportunities and solution. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya metode penelitian. Dengan menggunakan tahapan-tahapan standar yang ada pada TOGAF ADM, langkah-langkah dalam penelitian sebagai berikut. Yang pertama ada studi literatur mengenai arsitektur enterprise untuk memperoleh landasan teori. Habis itu yang kedua untuk memperoleh informasi proses bisnis didapatkan dari hasil riset di Departemen IT pada PT Jadi Pasrindo Gemilang. Yang dilakukan yaitu menginterview tim di Departemen IT, mengumpulkan data yang didapatkan dan menganalisa data tersebut. Setelah itu yang ketiga menggunakan metode TOGAF hanya sampai tahapan opportunities and solution. Dikarenakan tujuan dalam penelitian ini hanya fokus yang memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Devi Unita Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Di sini ada nomor 1 ya, tentang preliminary phase, yang dimana tahap awal persiapan perancangan IA. Dalam tahap ini akan didefinisikan prinsip-prinsip arsitektur yang terdiri dari arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, serta arsitektur teknologi yang sesuai dengan PT Jadi Prasindo Gemilang. Dan di sini ada nomor 1, prinsip dan tujuannya. Nomor 1 yaitu keputusan arsitektur yang dibuat harus sesuai dengan tujuan, aktivitas, serta proses bisnis. Terus tujuannya itu mengandung proses bisnis yang ada, terus meningkatkan pelayanan terhadap agen. Yang kedua, arsitektur yang dikembangkan harus mendukung keseimbangan bisnis. Tujuannya yaitu untuk minimalisir gangguan pada sistem yang dapat menghambat operasional bisnis. Yang ketiga ada arsitektur yang dikembangkan harus aman. Tujuannya untuk meminimalkan dampak dari bencana, mampu bertahan dari serangan virus, spyware, hack, dan worm. Terus di sini ada keamanan datanya. Tujuannya untuk melindungi keamanan dan kerahasiaan data dari akses pihak-pihak yang tidak berwenang atau mengatur stakeholder dalam mengelola data. Next. Nah, di sini ada setelah prinsip-prinsip arsitektur sudah ditentukan, maka langkah berikutnya adalah mengidentifikasi 5W plus 1H, yang dimana ada what, who, where, when, why, how. Yang pertama ada what. What itu objeknya lingkup arsitektur. Deskripsinya itu membuat perancangan model enterprise arsitektur yang akan dibuat. Who-nya itu siapa yang memodelkan dan yang bertanggung jawab atau mendeskripsikan membuat perancangan keseluruhan anggota kelompok. Penanggung jawab yaitu manajer ID Departemen PT Jadi Prasindo Gemilang. Where-nya itu lokasi objek penelitian. Deskripsinya di sini ada PT Jadi Prasindo Gemilang di Jalan Pegangsaan 2, Jalan Kelab Gading nomor 17 RT 16 RW 3 ya. When-nya itu
waktu penyelesaiannya itu kapan gitu. Di sini ada deskripsinya Desember 2023. Why? Mengapa perancangan enterprise arsitektur ini dibuat? Untuk efisiensi kerja di mana admin sudah tidak perlu memerlukan input lagi ke sistem SAP karena tugas tersebut akan dikerjakan oleh middleware. How-nya itu menentukan bagaimana perancangan dibuat. Rancangan dibuat menggunakan framework TOGAF ADM. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang arsitektur Visio. Kebutuhan yang dijelaskan pada tahap ini adalah pendefinisian visi arsitektur dan stakeholder. PT Jadi Prastindo ini secara struktur organisasi, kondisi saat ini sebagai berikut. Ada dua. Yang pertama memiliki bangsa pasar tersendiri sebagai perusahaan makanan serta pelopor dalam memperkenalkan crepes di Indonesia, crepes di Indonesia dan sudah berdiri cukup lama. Lalu yang kedua memiliki komitmen terhadap perbaikan pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan terhadap customer. Stakeholder yang berhubungan dengan perancangan arsitektur enterprise pada proses middleware adalah bagian IT departemen dan admin. Lalu analis value chain bertujuan untuk mengelompokkan seluruh aktivitas yang ada di dalam PT Jadi Prastindo Gemilang. Pengelompokan analisis value chain terbagi menjadi dua kelompok, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Lalu di bawah sini ada table tentang middleware ini sendiri. Yang pertama ada aktivitas utama, yang kedua ada aktivitas pendukung. Lalu di sini ada operasional, ada accounting, ada IT, finance, marketing, HRD. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Gary. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Saya Gary. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian bisnis arsitektur. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan pada seluruh aktivitas pelayanan umum, maka didapatkan beberapa permasalahan yang di dalam PT Jadi Prastindo Gemilang seperti yang ditampilkan pada tabel berikut. Di bawah ada dua tabel. Tabel yang pertama permasalahan dalam aktivitas perusahaan. Untuk tabel permasalahan dalam aktivitas perusahaan memiliki aktivitas proses input data dari AKI ke SAP. Kemudian permasalahannya penginputan data sales harian dan ada deskripsi tentang setiap hari sales harus melakukan input kembali data yang sudah terkumpul di AKI ke SAP, di mana data tersebut ada banyak dan sering kali terdapat human error dalam proses penginputan. Untuk yang tabel kedua yaitu solusi aktivitas digambarkan pada tabel di bawah ini. Yang ada untuk solusi aktivitasnya ada juga aktivitas yang dimana aktivitas tersebut adalah proses input data dari AKI ke SAP. Dan permasalahan setiap hari sales harus melakukan input kembali data yang sudah terkumpul di AKI ke SAP, di mana data tersebut ada banyak dan sering kali terdapat human error dalam proses penginputan. Untuk deskripsinya tersendiri yaitu penyediaan middleware sebagai cara untuk meneruskan data dari AKI ke sistem SAP sehingga admin tidak perlu lagi melakukan input data sales setiap hari. Oke, lanjut. Terima kasih Mas Giri atas presentasi sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Gilang. Pertama ada information system arsitektur. Maaf ini untuk urutan keempatnya. Dari hasil identifikasi fungsi dan arsitektur bisnis yang ada serta arsitektur aplikasi saat ini di PT Jadi Prastindo Gemilang, maka dapat ditentukan kandidat modul aplikasi yang diperlukan untuk mendukung fungsi utama
pembuatan arsitektur tambahan aplikasi PT Jadi Pastrindo Gemilang adalah modul middleware. Untuk yang kelima adalah teknologi arsitektur. Pertukaran data pada PT Jadi Pastrindo Gemilang saat ini stabil. Hanya saja, ketika ingin melakukan pengiriman data dari kantor pusat ke SAP, masih dilakukan secara manual, di mana setiap hari admin melakukan input data sales yang sudah terkumpul di kantor pusat, lalu dilanjutkan ke SAP, dan hal ini dirasa kurang fleksibel dan perlu otomasi. Oleh sebab itu, diusulkan dibentuknya middleware sebagai jembatan pengiriman data antara kantor pusat dengan SAP. Oke, untuk teknologi arsitektur yang kami sarankan, itu seperti gambar sebelah kiri ya. Pada gambar di samping, untuk spesifikasi teknologi yang digunakan untuk membuat middleware ini antara lain adalah bahasa yang digunakan itu PHP 8.1. Untuk menunjang pembuatan arsitektur ini, maka framework yang disarankan adalah Laravel 10, di mana Laravel versi 10 ini adalah versi terbaru pada saat presentasi ini dibuat atau makalah ini dibuat. Kemudian untuk pengolahan datanya sendiri menggunakan database PostgreSQL versi yang 16. Dari gambar di atas, arsitektur middleware ini memiliki beberapa tugas sebagai berikut ya. Satu, data sales dikirimkan setiap hari pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, menyimpan data histori transaksi ke database middleware. Ketiga, untuk mengambil data sales dari consolidation DB. Dan terakhir adalah untuk mengirim data dari sales kepada SAP. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Mas Hadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk bagian nomor 6, Opportunity and Solution. Dari permodelan arsitektur yang sudah dirancang sebelumnya, mempunyai tujuan untuk menghasilkan sistem informasi yang sesuai dengan target dalam perancangan. Solusi yang diajukan pada tahapan ini adalah melakukan perancangan dan pengembangan aplikasi dan menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan. Dalam menunjang proses implementasi ini, diperlukan beberapa strategi yang harus diperhatikan. Hal ini untuk memperkecil risiko kegagalan. Strategi-strategi ini antara lain, yang pertama, pertimbangan ekonomis atau biaya implementasi. Faktor ekonomi perusahaan sangat diperlukan karena untuk mengimplementasikan sistem ini akan memerlukan biaya-biaya yang cukup banyak. Biaya-biaya tersebut untuk pengadaan perangkat itu sendiri, baik perangkat hardware maupun aplikasi yang akan dibangun. Yang kedua, pengembangan SDM. Terkait dengan implementasi arsitektur yang baru direncanakan ini, bagian IT Departemen akan sangat memegang peranan penting untuk menunjang keberhasilan dalam perancangan dan implementasi sistem ke depan. Dengan demikian, bagian tersebut harus diperkuat dengan SDM atau sumber daya manusia yang handal. Yang ketiga, mengurangi risiko saat pengembangan dan penerapan sistem dengan cara melakukan testing terhadap middleware yang akan diterapkan. Yang kedua, mendokumentasikan seluruh sistem informasi secara lengkap dan terstruktur. Yang ketiga, melakukan sosialisasi untuk semua stakeholder. Berikutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa perancangan enterprise arsitektur yang diusulkan terhadap sistem yang berjalan agar dapat menyelaraskan strategi bisnis dan strategi sistem informasi menggunakan TOGAF ADM. Dengan adanya enterprise arsitektur yang diusulkan, semoga dapat membantu perbaikan sistem yang berjalan. Model dari arsitektur yang diusulkan dapat dijadikan acuan dalam proses perbaikan dan pengembangan enterprise arsitektur di PT Jadi Pastrindo Gemilang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.